Salam fans mahasiswa, selamat datang di Psikolog Psikogenesis Dialog. Perkenalkan, saya Ramsi J. Pratimanto selaku host pada episode kali ini. Pada episode kedua ini, kami akan membawakan tema yang berjudul Work-Life Balance pada mahasiswa. Tanpa berlama-lama lagi, mari saya perkenalkan narasumber kita tetap, Kak Aga Nasiri. Halo Kang Dan. Halo. Oke, mungkin kita bisa memperkenalkan diri tadi, Kak. Oke, thank you ya. Tono, thank you banget untuk teman-teman Psikogenesis dan saya juga salah satu hostnya. Baik, perkenalkan saya Ahda Nasiri. Saat ini saya masih aktif ya di Psikolog. Saya fokusnya di PO, Psikologi Industri dan Organisasi. Dan saat ini itu saya fokusnya di HR ya. Dan HR practitioner, kemudian hal-hal lain terkait self-improvement. Oke, mungkin sebelumnya saya bakal tanya dulu nih Kak, bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Akhirnya di mana? Oke, kondisi juga baik sih Kak. Oke, terkait, mungkin langsung kita bahas nih Kak, terkait kesibukan akhir-akhir ini apa ya Kak? Untuk perkuliahan maupun di luar dari perkuliahan. Akhir-akhir ini ya kesibukan lo. Kesibukannya ada yang di luar perkuliahan, terus ada yang di perkuliahan juga. Untuk perkuliahan saat ini tuh masih aktif ya, dan sekarang fokusnya di tesis. Dan tesis saya itu fokusnya di well-being, kesejahteraan ya, itu di pekerja tambang. Dan itu dia well-being sebenarnya berkaitan banget sama work-life balance. Dan kemudian untuk kesibukan di luar kuliah, fokusnya mungkin lebih ke untuk saat ini ya lebih ke self improvement sih, terus fokus di HR juga saat ini. Berarti kalau untuk yang di luar itu lebih fokus ke HR, dan kalau untuk perkuliahan Kakak nggak itu lebih fokus ke tesisnya dulu nih. Oke, mungkin dari Kakak sendiri nih, mulai dari perkuliahan sampai ada hal-hal di luar itu, bagaimana sih cara Kak Adar untuk menyeimbangkan beberapa hal tersebut? Oke, langsung ya ke dari caranya saya imbangkan. Oke, tapi sebenarnya kita perlu lihat di segi teorinya dulu. Nah, work life balance itu apa? Sebenarnya sudah banyak banget teori yang menjelaskan soal work life balance. Tapi secara simpelnya ya, secara kesimpulan, work life balance itu sebenarnya kondisi ideal yang dimiliki oleh individu, di mana individu itu mampu untuk seimbangkan antara dunia kerja dengan dunia sosialnya. Nah, pada umumnya work-life balance itu sebenarnya banyak banget definisinya. Tapi secara umum ada 3 hal atau 3 dimensi yang ditekankan di work-life balance ini. Ada 3. Yang pertama tuh ada work time, terus ada social time, dan ada satu dimensi yang sangat digaungkan sama Gen Z ini, itu ada me time. Nah, dengan work time kan udah jelas ya, waktu dalam bekerja. Terus social time ini waktu di mana individu itu mampu berinteraksi dengan pasangan, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan kemudian me time ini di mana individu mampu untuk aktif dengan dirinya sendiri. Betul-betul dia menghabiskan waktunya khusus untuk dirinya sendiri gitu. Berarti kalau buat keahlian dari ketiga hal tersebut, dari work time, social time, ataupun me time, itu bagaimana nih Kak cara keahlian mengelola waktunya sih, bagaimana cara membagi-baginya gitu Kak? Oke. Gimana cara untuk mengelola? Iya. Sebenarnya secara simpel, work-life balance itu kalau misalnya kita definisikan dengan satu kata itu adalah batasan. Nah, jadi gimana work-life balance ini ditekankan memang fokusnya ke batasan. Gimana kita mampu untuk membatasi waktu dengan keluarga, kita fokus dengan keluarga, membatasi waktu dengan lingkungan kerja, membatasi waktu dengan diri sendiri. Yang mana batasan ini seperti contoh kita membatasi bahwa kehidupan dunia kerja kita ini tidak boleh masuk ke keluarga. Dan waktu yang ada di tempat kerja ini tidak boleh mengurangi waktu yang dikhususkan ke keluarga ataupun ke diri sendiri kayak gitu. Dan gimana cara manage-nya? Sebenarnya ini lebih ke awareness-nya setiap orang. Kita perlu untuk aware
terhadap batasan-batasan ini, di mana kita perlu untuk membatasi tiga waktu tersebut. Nah, saya pernah dapat dan saya pernah lihat satu riset, satu penelitian terkait work-life balance. Penelitiannya tuh kayak gini, di mana peneliti ini mengambil dua subjek. Subjek pertama ini adalah seorang bapak yang menemani anaknya ke kebun binatang, dan yang satunya lagi bapak yang menemani anaknya ke kebun binatang juga. Yang membedakan adalah bapak yang A ini dia mayoritas waktunya dihabiskan dengan melihat handphone, dan handphonenya ini bukan hanya ke untuk kehidupan yang lain, tapi ini fokusnya ke kerjaannya. Dia balas chat di kantornya dan lain sebagainya. Betul-betul dia tidak bisa habiskan waktunya dengan keluarganya secara penuh. Nah, dari hasil penelitian kelihatan bahwa si bapak A ini dengan yang punya di mana dia habiskan waktu, dan dia waktunya ini dihabiskan juga untuk bermain handphone. Hasilnya adalah si bapak ini tidak punya momen berkesan yang dia dapatkan ketika jalan dengan anaknya, dibandingkan dengan bapak yang B, di mana dia punya momen berkesan dengan si anaknya ini. Nah, di sini yang saya maksud itu batasan, di mana kehidupan kantornya tidak boleh mengurangi waktu yang ada dengan keluarganya. Nah, itu sangat penting. Nah, ini lebih ke batasan individu. Cara untuk mengoptimalisasikan work-life balance adalah dengan memberi batasan seperti itu. Ya, berarti itu dari kembali ke Naifa, ini punya masing-masing. Untuk bagaimana cara mereka untuk bisa memberi batasan-batasan dari kehidupannya mereka, yang kayak kalau misal pekerjaan sendiri, keluarga sendiri, dan untuk dirinya juga sendiri. Kalau untuk keadaan juga ada prioritas di perkuliahan, tapi ada juga prioritas di luar dari perkuliahan. Kalau untuk sekarang bagaimana dari keadaan untuk tetap memprioritaskan perkuliahan, tapi di luar kampus itu juga tetap berjalan dengan lancar, Kak? Oke. Thank you banget pertanyaannya. Sebenarnya sangat-sangat relate dengan mahasiswa ya. Dimana apalagi itu fokusnya ke mahasiswa yang organisatoris banget. Kayak di akhir-akhir itu saya sering banget lihat mahasiswa dia aktifnya kayak di 3 organisasi, 4 organisasi, yang kayak ada internal kampus, eksternal kampus, himpunan dan lainnya yang kayak sangat-sangat aktif. Terus kadang kayak bingung ya mereka organisasinya gimana. Nah, sebenarnya ada beberapa kutipan dari beberapa teoritis ataupun akademisi yang menyampaikan bahwa work-life balance itu sebenarnya ada penting. Nah, ada beberapa yang bilang itu untuk beberapa orang. Tapi kalau dilihat dari segi teori secara psikologis, work-life balance itu penting. Itu dikaitkan dengan kemampuan individu, itu dari motivasinya orang, kemudian output dari kinerjanya, kemudian apabila work-life balance dari itu burnout ada kemungkinan untuk hadir. Nah, itu yang jadi problemnya. Dan gimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, sebenarnya dan dari yang saya bilang tadi, itu work-life balance dia lebih ke batasan. Dan salah satu metode yang ini paling sering saya lakukan ya, dan mungkin teman-teman mahasiswa sudah sangat-sangat awam. Nah, metode yang paling efektif menurut saya itu lebih ke time blocking ya. Time blocking sebenarnya lumayan efektif. Itu salah satu metode yang sangat baik ya, dimana kita mengefektifkan waktu yang ada. Misal kita punya waktu itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, itu kita efektifkan tuh dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi kita kuliah, jam 10 sampai jam 12 itu kuliah yang kedua, jam 11 sampai jam 1 itu kerja tugas, kemudian tugas kuliah, tugas organisasi, istirahat. Terus di malamnya juga kita waktu untuk studinya lagi, belajarnya. Nah, itu yang sudah terplanning dengan jelas. Nah, itu salah satu metode yang digunakan. Tapi teman-teman mahasiswa mungkin punya metode lain dan tentunya lebih efektif. Atau mungkin teman-teman viewers
bicara tentang psikologis, semisal punya metode untuk mengecek hitam manajemennya mungkin bisa komen di comment sectionnya, gitu. Tapi sejauhnya yang saya lihat tuh time blocking lebih efektif sih sebenarnya. Oke, berarti kalau untuk AHDN itu di time blocking nya sendiri. Dan itu kembali lagi ke individunya untuk pintar-pintarnya untuk mengatur dan menjadwalkan hal-hal yang memang harus dijadwalkan. Iya, plus. Kalau dari keadaan sendiri itu tantangan terbesarnya apa? Untuk tetap seimbangkan work-life balance-nya, tapi semuanya itu tetap berjalan dengan lancar itu, Kak. Oke. Sebenarnya ya kalau mengingat ya tantangannya. Sebenarnya kalau misal kita ke tantangan work-life balance, kita perlu lihat dulu tantangannya si mahasiswa. Ini konteksnya mahasiswa. Dan tantangan yang paling kelihatan adalah mahasiswa tuh dihadapkan sama dua hal. Yang pertama, mahasiswa tuh harus punya kondisi akademik yang baik, nilai yang baik, dia paham sama pelajarannya, kemudian dia mampu untuk mengaplikasikan pelajaran yang dia dapatkan. Kemudian dia dihadapkan sama satu hal lagi, di mana dia perlu untuk prepare kehidupannya di setelah kuliah nanti. Kita perlu untuk prepare di mana, apalagi kalau teman-teman psikologi yang fokusnya ke HR ya, itu kita perlu untuk betul-betul sangat manage soft skill dan hard skill. Betul-betul kita harus untuk self improvement, kita perlu paham mayoritas alat tes dan lain sebagainya itu kayak penting semuanya. Dan kita dihadapkan sama dua hal ini. Nah, gimana caranya supaya kita mampu untuk membatasi atau tetap punya work-life balance yang baik? It's tadi kita mampu untuk membatasi hal-hal ini. Kita perlu untuk batasi waktu untuk keluarga, waktu dengan perkuliahan juga, waktu dengan lingkungan kerjaan yang lebih. Nah itu perlu untuk di manage dengan baik. Dan kemudian sebenarnya hal yang paling ideal ya, kalau yang kita mau lihat, ini salah satu prinsip yang ditekankan sama beberapa orang juga, di mana kita tuh harus fokus sama yang ada di masa kini. Betul-betul kita harus maksimal di masa kini. Jadi yang kayak kita betul-betul 100% lakukan satu hal. Misal kita kerjakan tugas, kita 100% sama tugas itu. Kita kerjakan tugas organisasi, kita 100% juga. Dan misal kita mau lakukan self-improvement, kita ikut kelas-kelas yang di luar, kita harus 100% attention sama itu. Dan kita harus yang kayak gitu. Kita nggak perlu untuk lihat masa lalu kah, apa yang kayak lihat kondisi-kondisi yang ada di 10 tahun ke depan kah. Kita betul-betul harus attention sama satu hal saja, dan hal-hal lainnya bakal ngikut. Dan kita juga tentunya harus fokus ke batasan-batasan tadi. Kita harus membatasi diri. Waktu perkuliahan, waktu untuk berorganisasi kita itu tidak boleh mengurangi waktu yang ada di sosial kita. Yang kayak misal waktu kuliah kita terambil gara-gara waktu kita dengan keluarga terlalu banyak, dan sebaliknya kayak gitu. Baik, kalau untuk cara menyeimbangkan itu berarti yang tadi lagi kembali ke individu masing-masing. Pokoknya harus tetap fokus ke hal yang sedang dilakukan sekarang, karena pun mau fokus ke depannya, memang hal-hal yang bakal menusuki lagi kalau misalnya kita kerjakan nih hal sekarang kayak hal benar bakal masuk lagi di faham. Oke. Berarti kalau untuk keadaan sendiri terkait tekanan sosial, itu berpengaruh nggak untuk work-life balance? Tekanan sosial ya, sebenarnya yang saya nangkep di situ kalau tekanan sosial itu lebih ke tuntutan yang ada di lingkungan ya. Kalau tuntutan yang saya lihat ya, saya bilang ada dua hal ya yang perlu untuk tekanan yang dilihat sama mahasiswa. Yang pertama ini lingkungan perkuliahannya, kemudian lingkungan setelah perkuliahannya. Nah, tuntutan sosial yang dihadapkan berkaitan sama dua hal ini, di mana kita dituntut untuk aktif berkuliah, dan kita juga dituntut untuk terus self improvement. Nah kayak gitu, yang kayak kita tuh harus banget untuk self improvement, apalagi di zaman ini tuh semua platform kerja tuh penting banget. Dan salah satunya tuh LinkedIn. Kalau kita lihat LinkedIn tuh mereka self flexing
Iya, yang kayak flexing yang kayak hari ini saya ikut kelas ini, hari ini saya punya posisi baru dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa disebut sebagai tuntutan yang positif. Positif di mana kita itu tingkatkan motivasi ya. Dan ada juga yang anggap itu sebagai negatif. Mereka anggapnya sebagai tuntutan. Betul-betul tuntutan yang buat mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini kayak gitu. Dan dan yang kayak tuntutan tadi itu lebih ke situ yang kayak kita perlu untuk mengejar ketertinggalan kita dengan orang-orang lain yang tentunya punya background yang udah baik ataupun achievement yang baik banget. Itu kita perlu untuk kejar lebih ke tuntutan situ sih. Dan kita perlu untuk anggap itu sebagai tuntutan yang sifatnya positif tidak. Kalau untuk tuntutan itu, kalau dari Kak Haden bisa menganggapnya sebagai tuntutan yang positif untuk berkembang menjadi lebih dulu. Iya, kita perlu lihat secara positif. Iya. Kalau untuk hambatan internal ya kita apa ya, obstinasi ataupun hal-hal dari internal mungkin kembali lagi nggak bisa menjaga batasan waktu itu dari Kak Haden tuh gimana? Sebenarnya kalau kita lihat dari risetnya ya, mayoritas riset itu pasti bilang, beberapa riset yang saya lihat, mereka bilang kalau mayoritas pekerja ataupun mahasiswa yang sedang bekerja itu punya gangguan di work-life balance-nya. Mereka sulit untuk atur waktu untuk kerjanya, organisasinya, lingkungan sosialnya. Mereka sulit tuh. Nah, kalau kita lihat dari mayoritas memang mereka punya gangguan dari work-life balance itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, ada riset yang bilang kalau sebenarnya work-life balance itu tidak penting. Nah, work-life balance itu tidak penting dengan beberapa orang gitu. Jadi yang kayak beberapa orang tuh ada yang anggap work-life balance itu tidak penting. Bukan tidak penting, tapi mereka menganggap itu tidak ada. Yang kayak itu baru digaung-gaungkan sama Gen Z sebenarnya. Yang kayak coba deh tanya bapak-bapak umur 40-an, bapak tahu nggak work-life balance itu apa? Mana tahu? Nah itu yang baru digaungkan sama Gen Z. Dan mayoritas ya yang saya lihat di pengaplikasiannya, mereka bukan menganggap work-life balance itu penting, tapi mayoritas orang yang kayak meskipun work-life balance-nya rendah, tapi mereka it's okay sama itu. Yang kayak misal dia waktu kerjanya 80% nih, 20% untuk keluarga. Nah, meskipun kita bisa sebut work-life balance rendah, tapi selama dia menganggap itu bukan hal yang bermasalah, itu it's okay. Itu bukan sebuah problem. Nah, kayak gitu. Jadi, sebenarnya masih banyak perdebatan tuh. Work-life balance itu sebenarnya penting atau tidak. Meskipun kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, itu sangat-sangat penting. Itu memicu hal-hal tadi yang saya bilang, burnout, tidak termotivasi, dan lain sebagainya. Berarti kalau dari Kak Haden sendiri, Kak Haden tim work-life balance itu penting atau tidak? Menurut kamu gimana? Penting atau enggak? Kalau buat saya sih penting sih Kak. Jangan semuanya tuh harus seimbang, nggak boleh ada yang berlebihan. Iya, secara teori memang penting. Dan saya anggap pun itu hal yang sangat penting banget. Penting dari segi teori maupun pengaplikasian untuk diri saya sendiri selaku Gen Z juga. Dan itu sangat-sangat penting. Shotcam. Mungkin follow dari Kak Haden setelah dengan berbagai macam hal-hal hambatan, mungkin ada nggak kayak tips ala Kak Haden bagaimana kita untuk tetap menjaga work-life balance kita nih mungkin untuk teman-teman mahasiswa mungkin? Oke, buat teman-teman mahasiswa ya, jangan pernah batasi diri teman-teman untuk melakukan improvement. Jangan pernah batasi diri untuk tidak berorganisasi itu hal yang penting. Perkuliahan juga penting, lingkungan sosial juga penting. Dan selalu ingat untuk menjaga batasan, di mana kita harus tetap untuk aware sama lingkungan sosial kita tetap untuk improve diri, dan kita tetap untuk selalu mengutamakan diri kita sendiri. So, dan untuk teman-teman saya tahu sekali itu hal yang sangat sulit untuk seimbangkan dua hal itu, tiga hal itu bahkan, tapi tetap semangat untuk itu karena tiga hal ini yang bakal menunjang masa depan kita. Itu.
berarti baik-baiknya dari kita sendiri bagaimana untuk cara mengaturnya nih Kak. Gitu. Mungkin sekian sampai di sini. Mungkin dari Kak Adam masih ada yang mau ditambahkan nggak? Oke, terakhir ya. Iya. Untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman viewers juga, meskipun ada yang bukan mahasiswa mungkin, ataupun teman-teman yang sedang berorganisasi ataupun tidak, untuk teman-teman semangat dalam hidupnya, tetap jaga work-life balance-nya, tetap menjaga well-being-nya kalian, kesejahteraan kalian. Di kalian yang paling utama, jangan pernah memaksakan untuk melakukan satu hal yang sangat di luar kapabilitasnya kalian. Tetap fokus dengan tugas-tugas yang ada di depan mata kalian. Harus move on dari masa lalu dan jangan terlalu memandang terlalu visioner. Tetap fokus ke yang ada di depan matanya. Itu sekian dan tetap semangat. Berarti kalau dari Kak Adam sendiri kita harus pokoknya kita harus fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Adam dengan segala tips-tipsnya dari Kak Adam dan berbagai macam pengetahuan yang ada terkait work-life balance dan mungkin dari pengalamannya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Adam. Sekian psikolog episode kedua kali ini. LPM Psikogenesis, kritis ungkap realitas.